Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, saya Andriana Ibnu Wijarnoko, dalam hal ini sebagai mahasiswa dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan praktik mata kuliah berbicara. Dan pada kesempatan kali ini saya menghadirkan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Hayati SPD selaku pengajar dari SMPN 2 KIB. Baiklah, untuk pertama-tama dalam kesempatan ini kami persilakan Ibu Hayati selaku rekan kami sejawat untuk memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati. Saya tenaga pendidik di SMPN 2 Kibin. Saya akan sharing-sharing dengan rekan saya Pak Andri untuk membantu tugas perkuliahannya Pak Andri. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan, dan yang berikutnya langsung saya mulai sesi wawancara ini berkaitan dengan filosofi pendidikan. Menurut Ibu, bagaimana filosofi pendidikan di Indonesia ini khususnya berkaitan dengan tujuan utama pendidikan? Tujuan utama pendidikan itu kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga mengembangkan manusia yang seutuhnya, menjadikan manusia yang berwawasan luas, berakal dan beradab. Baiklah, untuk pertanyaan berikutnya Ibu ya. Apa saja menurut Ibu berkaitan dengan apakah kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai seorang pendidik? Kualitas terpenting bagi seorang pendidik itu menurut saya kompetensi kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia, atau dengan kata lain mempunyai pedagogik yang mumpuni. Mungkin itu Pak Andri. Terima kasih. Selanjutnya adalah berkaitan dengan pengalaman pribadi. Tadi Ibu menyampaikan bahwa seorang guru itu harus menjadi seorang teladan yang baik. Mohon diceritakan tentang guru yang menurut Ibu paling berpengaruh dalam hidup Ibu, dan mengapa Ibu menggunakan atau memilih guru tersebut sebagai suri teladan. Menurut saya guru yang patut saya teladani di sini, khususnya di SMP 2 Kibin ini, senior saya yaitu Pak Aziz dan Bu Sri. Karena beliau, alasan saya karena beliau itu tekun, rajin, disiplin dan berwibawa, sehingga menjadi panutan, menjadi contoh. Saya harus bisa bersikap seperti beliau. Bukan saya mencontoh, tetapi saya melihat, karena guru itu adalah contoh dari murid-muridnya. Jadi guru itu harus bisa dituturi handayani ya. Jadi dicontoh oleh murid-muridnya. Dan alasan saya mengagumi beliau karena beliau itu orangnya rajin, sehingga bisa kita ikuti jejak dia mengajar, dia bersikap seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya adalah tentang isu-isu terkini dalam pendidikan. Seringkali kita bertemu dengan satu isu yang berkaitan dengan pendidikan karakter, khususnya di kondisi sekarang masyarakat kita ini. Menurut Ibu, bagaimana peranan Ibu tentang pendidikan karakter di sekolah? Menurut saya sangat penting sekali karakter itu, karena dasar dari pendidikan siswa itu adalah dari karakter tersebut, sehingga bisa mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, berperilaku baik, dan terutama adab, karena adab di atas ilmu, sehingga penting sekali dalam pendidikan karakter tersebut. Baik, terima kasih Bu, jawabannya sangat menarik ya Bu ya, dan sangat bagus. Dan berikutnya kami ingin menggali lebih dalam tentang harapan Ibu, khususnya bagi pendidikan di Indonesia. Apa yang Ibu harapkan dari masa depan pendidikan di Indonesia? Harapan masa depan pendidikan kita
tadi tergantung dari pedagogik pendidiknya, Pak. Kalau pedagogik pendidiknya mumpuni, bagus, saya yakin output peserta didiknya juga akan bagus. Jadi siswa itu tergantung dari pedagogik si gurunya tersebut. Kalau pedagogik gurunya bagus, outputnya juga akan bagus. Seorang guru harus mempunyai pedagogik yang mumpuni dan mampu mengajarkan peserta didik dengan teladan yang baik, sehingga dan harusnya menurut saya nih Pak, guru itu tidak harus dibebani dengan administrasi, karena guru itu tugasnya mendidik dan mengajar, bukan fokusnya ke administrasi. Tapi menurut saya pribadi itu fokusnya adalah mendidik, mengajar siswa atau peserta didik, bukan di administrasinya. Administrasi perlu karena itu adalah perencanaan. Segala sesuatu memang harus direncanakan, dikontrol, dievaluasi. Tetapi menurut saya untuk administrasinya sederhana saja, jangan dibebani administrasi yang numpuk sehingga lalai akan fokus ke peserta didiknya. Coba. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Berkaitan dengan administrasi ini, banyak sekali dari rekan guru kita yang memang merasakan hal yang serupa, khususnya dari administrasi yang terlalu banyak, ya. Jadi bahkan mungkin bagi guru, fokus utama mereka yang tadinya mengajar bahkan lebih sibuk untuk mengurus administrasi. Baiklah, Apalagi yang gurunya berusia lanjut. betul, iya, betul sekali. Kita sebagai seorang guru, hal yang paling penting itu adalah bagaimana mendidik dan membentuk peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih beradab dan berakal lagi. Khususnya itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas ilmu dan wawasan yang diberikan oleh Ibu Hayati selaku tenaga pendidik di SMPN 2 Kibin, dan apa yang Ibu sharing hari ini menjadi pembuka mata bagi kami, menambah ilmu dan menambah pengalaman. Dan kami harap di kesempatan yang lain Ibu bersedia lagi untuk bisa membantu kami dalam hal berkaitan dengan pendidikan lagi. Terima kasih. Dan bagi rekan pendidikan yang di luar sana, salam pendidikan bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kekurangan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.